Kadang lucu ya kalau dipikir-pikir, pas lagi pusing, rezeki seret, atau galau berat, sebagian dari kita malah nyari jalan pintas. Lari ke orang pintar, cari wangsit, atau malah minta tolong sama jin. Padahal kalau kita buka Al-Quran surat Al-Jin, ada plot twist yang bikin kita tertampar. Di situ diceritakan, sekumpulan jin justru takjub saat dengar lantunan Al-Quran. Mereka langsung sadar, wah ini petunjuk yang benar nih. Terus mereka beriman sama Allah. Coba bayangin, jinnya aja sadar kalau mereka butuh petunjuk dari Al-Quran. Masa kita manusia, makhluk yang katanya paling sempurna, malah downgrade minta petunjuk ke jin? Yuk, mulai sekarang, jadiin Al-Quran satu-satunya petunjuk hidup kita. Top cari jalan tikus lewat dukun atau ramalan, mending curhat langsung sama yang menciptakan jin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ke distract sama jin, minta tolong dengan jin, percaya dengan jin, nyender ke jin, minta wangsit sama, bahkan pakai celana. Oh itu beda itu. Beda dong. Beda itu ya. Nah sekarang ternyata di Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Jin. Bicara tentang kurikulum fiti jin, profil jin, dan siapa mereka sebenarnya. Nah kita coba lihat mulai dari ayat yang pertama. Kita dipermalukan oleh Al-Quran yang suka menyekutukan Allah dengan jin, tetapi kemudian jin justru sebahagian mereka beriman dengan Al-Quran. Sudah siap ngajinya? Siap? Ibu-ibu siap? Bapak-bapak siap? Lemes banget bapak-bapak. Siap Pak? Gitu Pak, cukup di rumah aja kalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Para ulama tafsir menyadur sebuah riwayat, ceritanya begini, Nabi SAW singgah ke satu tempat melaksanakan sholat subuh. Dan ketika sholat subuh, sama seperti kita ketika sholat, kan membaca Al-Quran. Betul Pak? Bu? Betul. Sama, Nabi baca Quran, lalu kemudian sekelompok jin melewati tempat itu. Dan diam-diam mereka mendengarkan bacaan dari Nabi SAW. Mereka menyimak Al-Quran yang dibaca Nabi. Mereka betul-betul aktif mendengarkan Nabi. Dan tahukah ibu, apa testimoni jin setelah mendengar Quran yang dibaca oleh Nabi? Mereka mengatakan, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang amazing. Ajaba, yang menakjubkan. Ajaba artinya apa? Yang menakjubkan. Nah,
Jadi Masya Allah tabarakallah ya, jin yang datang menghampiri menyimak bacaan Nabi itu sekali dengar Quran mereka fa'aman Nabi, mereka beriman dengan Al-Quran. Mestinya kita malu nih Bu. Assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Hah? Masih hidup nggak? Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Thamaratut tafa'ul ma'al Quran. Ada buah yang bisa kita dapat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan surah Jin ini membocorkan itu. Apa buah yang kita dapat setelah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Syaratnya satu dulu sebelum bicara buah. Lihat ayatnya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a. Menggunakan wazan istaf'ala. Kalau dalam bahasa Arab, salah satu fungsi wazan ini maknanya takalluf. Takalluf artinya ada effort, ada usaha yang sungguh-sungguh dari si jin itu mendengarkan Al-Quran. Jadi bukan sekedar ngedenger, tetapi berusaha aktif mendengarkan Al-Quran. Itu makna istama'ah. Bu. Jin ngedengerin Al-Quran istama'ah. Betul-betul aktif. Jangan mau kalah. Kita kadang-kadang ngaji sama guru, sama ustadz. Diam, nunduk, basah. Itu berarti tidak istama'ah, tidak aktif. Bagaimana mau dapat thamarat, bagaimana mau dapat buah dari Al-Quran. Maka ketika nafarun minal jin, sebagian kelompok jin ini mendengarkan sungguh-sungguh Al-Quran. Apa yang mereka dapatkan? Satu, istilzadzul Quran. Mereka mendapatkan lezatnya Al-Quran. Dzauqu ta'mil Quran. Mereka merasakan lezatnya cita rasa Al-Quran. Satu. Apa dalilnya? Tadi perkataannya. Mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Luar biasa ya Al-Quran ini. Isinya menakjubkan. Luar biasa. Kita baru 3 menit buka Quran tidur. Wah, saking menakjubkannya. Assalamualaikum. Salam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sekarang kita coba lihat apa samaratut tafa'ul ma'al Quran. Apa buah interaksi jin ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Yang kedua adalah al-istinaratu binuril Quran. Mereka tercerahkan dengan Al-Quran. Ibu-ibu, Bu, berarti jin itu betul-betul ngaji. Sehingga kata para ulama kalau kita mau mendapat pencerahan dari Al-Quran, yaitu mesti ta'alluq tahakkuk. Kita merasa butuh dengan Al-Quran dan kita betul-betul fahami maknanya. Tidak hanya sekedar buru-buru nyelesain hataman. Bukan itu targetnya. Makanya bentar lagi kan Ramadan tuh. Ada namanya tadarus. Tadarus apa artinya? Belajar Quran. Dia tidak bilang tilawah tapi tadarus. Apa beda tadarus sama tilawah? Kalau tilawah artinya baca Quran. Kalau tadarus belajar Al-Quran. Kalau sekedar tilawah cepet-cepetan baca. Udah juz berapa? Ketemu teman pengajian, ente udah masuk ayat berapa? Aneh dong, baru puasa 3 hari udah masuk juz 28. Cepet banget, mulainya dari juz 30 katanya. Padahal makna tahakkuk itu apa? Dia betul-betul menghayati apa maknanya, apa behind the scene-nya, apa asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun, apa pesan moralnya, apa pelajarannya, apa isyarat-isyaratnya, sehingga dia al-istinarah binuril Quran. Dia tercerahkan dengan Al-Quran. Maka apa kata jin? Mereka mengatakan yahdi ilar rusydi fa amanna bih. Al-Quran yang kami dengar ini menunjukkan kami jalan yang lurus. Dan kami beriman kepadanya. Sekali baca beriman. Nafarun minal jin. Kebetulan yang datang ini jin yang soleh. Ternyata jin juga ada 2. Ada jin yang soleh, ada jin yang toleh. Ada jin yang baik, ada jin yang durhaka.
Yang datang ke majelis Nabi ini jin yang baik. Dia mendengarkan Al-Quran dan dia imani. Abu Jahal, Abu Lahab berkali-kali mendengar Al-Quran tidak beriman. Tetapi jin ini dia datang, dia simak, dia mengimaninya. Fa'amanna bih. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, apa buah berinteraksi dengan Al-Quran? Husulut tauhid. Orang yang membaca Al-Quran, tauhidnya makin jejak. Tahu jejak, Bu? Apaan? Hah? Makin nancep, makin kenceng, makin bulat tauhidnya. Husulut tauhid. Apa kata si jin setelah mendengar Al-Quran yang dibaca Nabi? Walan nusyrik bi rabbina ahada. Setelah kami mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walan nusyrik bi rabbina ahada. Sampai kapanpun kami tidak akan mungkin menyelingkuhi Allah. Tidak mungkin kami syirik menyekutukan Allah. Kami beriman, masuk Islam dan tidak akan mungkin menyelingkuhi Allah. Halo, Assalamualaikum. Jadi husulut tauhid. Jangan sampai baca Quran tetap nanya ke dukun kenceng. Apa gunanya baca Quran? Hah? Masya Allah, tabarakallah. Ini jin dia mendengar Al-Quran, tauhidnya makin kenceng. Kita jangan sampai baca Quran tetapi kemudian menyelingkuhi Allah. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya ke Allah. Jangan ke selain Allah. Man wajadallaha wajada kulla syai'. Orang yang dapat Allah dia dapat semuanya. Ada orang datang ke orang yang katanya orang pinter. Kalau katanya orang pinter berarti kan yang datang orang kan Orang bodoh. iya, makanya tuh. Dia bilang, Mbah saya punya laki nggak pulang udah seminggu, bisa kagak dijampe-jampe dari sini? Kata Mbah itu, coba ambil rambutnya di rumah, ntar saya jampe-jampein, saya isi di sini. Dia pulang dia cari, ada rambut ketemu di kamar bawah. Dia datang ke orang yang katanya orang pinter, berarti yang datang orang bodoh itu, dijampe-jampein. Dia bilang ini bisa luntur kalau dipakai sholat. Jadi jangan dibawa wudhu, bisa luntur. Ini kan akal-akalan biar orang kagak sholat. Tapi bener Bu, setelah dibawa pulang itu rambut yang udah diisi aji-ajian, lengket, rapet tuh suami, rapet tuh dia pengen suaminya lengket lagi kan. Dijampi-jampin bener, tapi salah address. Yang lengket yang datang bukan suaminya tapi mertuanya. Ternyata salah ngambil rambut, kan mertuanya pernah nginep, mau ketemu cucu, dia kira rambut suaminya ternyata rambut mertuanya. Begitulah kalau mintanya dengan makhluk, salah address, salah alamat. Tapi kalau minta sama Allah nggak bakal salah alamat Bu. Jadi mintanya sama Allah. Jadi membaca Al-Quran mestinya menguatkan tauhid kita, membuat kita semakin menikmati Al-Quran dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebagian kelompok jin yang diceritakan dalam ayat ini. Mereka membaca dan mendengarkan Al-Quran, lalu mereka beriman, takjub kepada isinya dan semakin mengencangkan tauhid dan iman mereka kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah. Tadi ngebahas soal jin. Tema kita itu sebenarnya karena lagi rame nih di awal tahun dan di akhir tahun biasanya ramalan. Betul apa betul? Ada yang nanya sionya apa, bintangnya apa, tanggal lahirnya berapa, nanti ngadepin tahun 2026 seperti apa. Nah, untuk itu kita coba menyikapinya dalam Islam seperti apa. Yang kita angkat sengaja surahnya adalah surah jin. Karena sebagian besar pertolongan sihir ya, peramal-peramal itu melalui bisikan-bisikan jin. Nah kita kenalin dulu karakter jin seperti apa.
melalui surah jin yang ada di dalam Al-Quran. Nah setelah tadi udah dengar sama-sama dari guru kita ya, Buya tadi sudah menyampaikan kepada kita ya bagaimana Buya Azhari Nasution tadi menyampaikan ayat pertama dan ayat kedua dari surah jin ya, bahwa jin aja mendengar Al-Quran itu takjub ya Bu ya, takjub dengan isi Al-Quran. Siapa yang mau nanya angkat tangannya. Ya silakan Pak, Bapak deh. Siap. Waduh picinya merah ini, Masya Allah. Siap Bang. Nama dan pertanyaan. Nama siapa Bang? Nama Bang? Dede Firdaus. Dede Firdaus. Silakan Bang Dede, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nama saya Dede Firdaus dari jajaran DKM Masjid Jami Baitul Mukminin. Pertanyaannya, ketika kita sedang baca Al-Quran sendiri di rumah maupun di kamar, apakah bacaan Al-Quran kita ikut disimak atau diperdengarkan oleh makhluk Allah di sekitar rumah kita seperti jin, seperti halnya bacaan Al-Quran Nabi yang disimak oleh para jin. Demikian, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya, fadol. Ya, apakah kalau kita baca Quran jin juga mendengar apa yang kita baca? Tentu mereka juga mendengar apa yang kita baca. Sebagaimana sebagian jin mendengar apa yang dibaca oleh Nabi SAW saat sholat subuh. Pertanyaannya atau yang mesti kita underline adalah jangan sampai jin lebih menyimak isi Quran daripada kita yang membaca. Ada orang mungkin beranggapan, Ustadz kalau jin mendengar saya takut dong baca Quran. Itu anggapan yang salah. Apalagi maaf Bu ya, suka orang yang lagi baca, bisa lagi sholat ya, sholat isya. Baru selesai Al-Fatihah, waladhdallin, ada yang aminin di belakang. Jinnya ikut sholat katanya gitu ya. Itu biasanya hasil film-film horor di bioskop. Yang sengaja dibuat biar umat Islam kagak baca Quran dan kagak sholat. Jangan dipercaya karena itu hoax. Bahkan ibu dapat pahala kalau baca Quran didengerin sama jin. Semakin banyak yang denger, pahala jariahnya ngalir karena gara-gara ibu dia denger. Orang yang membaca itu halib katanya. Tapi orang yang mendengar namanya syarib. Artinya begini, orang kalau ngebaca dia sedang memerah. Tapi yang menyimak dia sedang minum perahannya. Maka kadang-kadang kalau kita menyimak orang baca Quran, boleh jadi yang menyimak lebih berasa. Karena yang baca sedang memerah airnya, tapi yang nyimak benar-benar sedang minum. Maka Nabi pun pernah meminta kepada salah seorang sahabat, bacakan kepadaku Al-Quran. Aku ingin menyimak dari mulutmu. Kata sahabat ini, yang benar aja Nabi, kan Quran diturunkan buat engkau. Masa engkau menyuruh saya membacakan Quran di telinga engkau? Kata Nabi, baca. Dibacakan dan Nabi meneteskan air mata. Jadi kadang-kadang ternyata menyimak itu jauh lebih penting daripada membaca. Dalam kasus tertentu. Maka kalau ada qori, ada imam, ada Bilal, baca Quran, disimak Bu. Jangan main handphone. Apalagi check out keranjang. Kalau di sini alhamdulillah sih Ustadz. Alhamdulillah. Ini nggak check out. Apa tuh? Dia udah check out, cuma nggak berani check outnya. Keranjangnya udah penuh semuanya. Baik, Masya Allah. Bu, Pak, begitu dahsyatnya Al-Quran, bahkan pada saat dibacakan pun makhluk Allah yang diciptakan Allah yang bernama jin pun dia takjub dengan bacaannya. Kita akan lanjutkan bagaimana karakter jin, sifat jin seperti apa. Tentunya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.